أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ختم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Haji Madinah. Kita doakan panjang umur, senantiasa dalam berkah, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua RT kita, Bapak Muhyad beserta seluruh jajaran pengurus RT. Yang sama kita hormati dan kita muliakan moderator kita pada malam hari ini, Bapak Ustaz Solihin. Yang memimpin zikir pada malam hari ini, Ustaz Muhammad Hafiz. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan keluarga duka, keluarga besar almarhum Bapak Andri Wahyudi bin Bapak Haji Dani almarhum. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini, atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah bersilaturahim dalam rangka turut mendoakan 3 hari kepergian beliau, takziah malam yang ketiga dengan iringan doa mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah dan kebaikan beliau. Allah ampuni kekhilafan dan dosa-dosanya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada malam hari ini sudah malam yang ketiga kepergian saudara kita, sahabat kita, ikhwan kita, tetangga kita almarhum Bapak Andri. Gak terasa sudah malam ketiga. Waktu begitu cepat berlalu. Betul apa enggak? Perasaan baru kemarin ya. Sekarang udah malam ketiga. Begitulah waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan amal soleh, saling tolong menolong dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat, orang-orang yang tidak dikatakan merugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus konsisten melakukan amal ibadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Mereka saling tolong menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi hambanya yang beruntung. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la wala quwwata illa billahil alim. Kita banyak kotoran enggak Pak? Banyak Pak masih dulu kita banyak kotorannya kan? Zahirun wa batinan, lahir batin kita punya kotoran.
Kalau zahirnya kita kotorannya kotoran yang melekat pada tubuh kita, zahir lahirnya. Ini di mata ada kotoran enggak? Namanya apa? Ada yang enggak belekan di sini? Yang enggak punya belek ada enggak? Pak, kalau ditanya jawab Pak, jangan bikin emosi Pak. Bito enggak ada. Yang enggak punya belek ada enggak di sini? Biar kata tuh orang cantik banget, montok, demplon. Kalau kata si Eda itu begitu. Biar kata tuh orang cakep banget, tetap punya belek. Betul apa enggak? Betul. Biar kata tuh orang gantengnya kayak artis, tetap dia punya belek. Di kuping ada kotoran? Namanya? Jorok amat conge. Makanya kalau kita ke warung tuh ke Indomaret, ke Alfamaret ada cotton bud. Tuh, kalau zaman dulu nggak ada cotton bud, pakai pentol koreng. Dikil-kil. Kadang pakai peniti. Iya kan? Kadang pakai obeng kembang. Buset, obeng kembang. Yang nggak punya kotoran telinga ada nggak di sini? Pasti punya kotoran telinga. Hidung ada kotoran nggak? Namanya? Mobil. Ustaz ngapain sih bahas kotoran? Menjijikan. Jijik apa enggak? Nempel sama badan kita ini kotoran. Ya. Di badan kita banyak kotorannya. Jadi kalau udah tahu banyak kotoran, nggak usah jadi orang yang merasa paling bersih. Nggak usah. Ya, karena di diri kita banyak kotorannya. Udah nggak usah bawa-bawa. Di atas aja ini udah kotoran semua. Ya Allah. Ada orang ngerasa diri paling benar, paling bersih, dia nggak sadar bahwa di dalam dirinya banyak kotorannya. Subhanallah, Maha Suci. Kalau kotoran batin dari anggota tubuh kita, ini mata sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita ngeliatin sesuatu yang menimbulkan dosa dan mudarat. Sering nggak kita ngeliat dosa? Sering apa enggak? Sering. Bener Pak, kita sekarang nih kalau mau berbuat dosa nggak mesti keluar rumah. Masuk dalam kamar, kunci pintu, kita bisa ngeliat dosa dalam kamar. Lewat apa? Setan gepeng. Apa itu setan gepeng? HP. Dia kan punya handphone semua ya? Handphone semua kan? Sekarang tunjuk tangan yang di dalam handphonenya ada aplikasi MP3 Quran 30 juz, angkat tangan. Yang punya Al-Quran 30 juz, MP3 Quran 30 juz, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, segini banyak ini 6 orang. Yang punya Bigo Live. Adanya di handphone kan itu. Handphone itu bisa mendatangkan kita, menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuah pahala. Handphone juga bisa mengantarkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat handphone kita. Yang salah bukan handphonenya, yang salah kita yang megang handphone. Maka bapak-bapak nih yang punya anak, Pak, udah nggak usah tukeran aplikasi, udah nggak usah mobil, udah tukeran aplikasi. Udah cukup tahu aja masing-masing ya. Kan sekarang jadi saksi di hadapan Allah. Udah, mata jangan dipakai buat yang enggak sekarang, kurang-kurangin. Apalagi nih bulan Rejab, bulannya banyakin Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya.
amalan di bulan Rajab, istighfar Rajab namanya. Dibacanya pagi sama sore. Subuh tuh habis subuh sama habis maghrib di bulan Rajab. Ya. Terus ini lama. Terusin. Lewat. Saya belum pulang Pak dari pagi. Dari semalam saya pulang jam 1:30, jam 2 saya tidur, jam 4 udah diorak sama orang perempuan. Bangun subuh. Tadi pagi saya ke Pondok Pinang, dari Pondok Pinang saya ke daerah Penjaringan di Jakarta Utara. Bang Agus telepon saya. Saat ini malam ketiga tempat almarhum Bang Andri. Insya Allah saya hadir. Saya sempat hilang capek saya kalau buat sahabat kita yang ngedoain kita semuanya. Harusnya malam ini saya bersama Pak Anies Baswedan ada acara malam ini bersama Pak Anies Baswedan malam ini karena Bang Agus minta saya ketemu saya alhamdulillah. Kang Timbul seanggap keluarga saya. Amin. Bener. Di sini mah jangan ngarepin untung, balik modal juga udah alhamdulillah. Siapa kira nggak tahu? Oh kalau dia tenang, tim sukses. Saya dengar katanya habis cair jadi. Pas. Ada tangan saya pas. Tadi udah mil WA saya minta nomor rekening. Geser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, umurnya dihabiskan untuk apa? Almarhum meninggal umur berapa? 48. Muda apa tua? Muda apa tua? Muda. Anak muda jangan ngerasa ente masih muda, mati masih lama. Ini contohnya muda mati. Kalau maut mah nggak kenal dia umurnya muda atau tua, ngacak dia makan mati. Betul nggak? Benar. Maut mengacak. Kadang-kadang bapaknya sakit-sakitan, anaknya mati duluan yang seger. Itu kan sahabat saya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari matinya muda. Mantan pacar saya dulu Alda Risma mati muda juga. Udah lu dengerin aja berisik banget. Betul nggak? Ngajak dia. Ntar ditanya umur kita nih dihabiskan buat apa? Masalah buat kita tuh Pak, kita nggak ada yang tahu batas umur kita sampai kapan. Ini masalah buat kita. Kalau tahu nggak enak. Misalnya sekarang umur kita 41 tahun, ya kita bakal berpulang ke rahmatullah. Itu setahun rajin ke musola sholat berjamaah. Karena dia tahu bakalan setahun kerjanya ngaji mulu megangin tasbih, ngaji mulu megangin tasbih. Tuh handphone nganggur Pak, nggak dipakai. Sebab dia tahu setahun bakalan mati. Masalahnya kita nggak ada yang tahu matinya kapan kita. Nah kemarin kan baru ngomong tuh kita ngobrol-ngobrol di warung Bang Ijin kemarin. Pagi masih ketemu sama almarhum pagi di Indomaret. Masih ikut sholat berjamaah apa ya? Masih ikut sholat berjamaah. Malamnya berpulang. Banyak kejadian begitu. Pagi masih ngojek tuh di Gandul di Depok. Pagi masih ngojek, malam meninggal. Bahkan sampai masyarakat menganggapnya itu hal yang biasa. Padahal itu luar biasa. Biasa sama. Lah baru habis kongko sama kita tadi Isya jam 10 meninggal, itu biasa. Terus yang luar biasa gimana? Yang luar biasa tuh pagi meninggal, malam kongko sama kita, itu luar biasa. Serem. Pagi meninggal. Allah. Habisin buat apa umur?
Kalau ngikutin Nabi 63. Kalau ngikutin, tapi banyak juga yang belum sampai 63. Contohnya almarhum 48. Ya kan? Ini saya mau tanya nih di sini jamaah, ada nggak yang bisa jamin kalau tahun 2025 kita masih hidup? Ini kan 2024 nih, 2025 kita masih hidup, ada yang bisa jamin? Kalau ada tunjuk tangan, mana di orangnya Bu Mulia? Ada nggak? Nggak ada yang bisa jamin. Ada nggak yang bisa jamin kalau sebulan lagi kita masih hidup di dunia ini? Ada. Sebulan, ini bulan apa sekarang? Januari, Maret dah. Maret kita masih hidup, ada yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Ada nggak yang bisa jamin besok pagi kita masih bernapas? Besok pagi kita masih bernapas, ada yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Hati-hati, banyak udah kejadian sehat buger, dia nggak tahu lagi diintip sama malaikat Israil. Ini malaikat Israil lagi keliling-keliling dari Cipete, kemarin nggak manggar udah 4 orang. Sekarang lagi diganti timbul nih. Saya sih lewat di tiap listrik ada ngempet di sebelah sana. Apa tuh? Dia lagi intar, bebas. Nyebrang ada masanya kan? Kalau lebih Umur dipakai buat apa? Umur dihabisin buat apa itu? Karena nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang kedua, kata Rasulullah, nggak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya mengenai daripada jasa. Digunakan buat apa ini jasa? Dari ujung rambut sampai ujung jempol ini bakal dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fussilat Allah, jadi ketika mereka sampai di neraka, kata Allah, itu penglihatannya, kemudian telinganya, sampai wajuludihim, kulitnya menjadi saksi di hadapan Allah atas apa yang sudah mereka kerjakan di dunia. Pak, kulit sekarang ngomong nggak? Diam aja, dia mah kulit anteng aja. Dari mulai bayi dia masih harum, sekarang udah mulai rada keriput, diam aja. Entar di akhirat dia jadi saksi di hadapan Allah atas apa yang kita kerjakan di dunia ini. Sampai kita ngomong sama kulit ngapa lu jadi saksi di hadapan Allah? Allah yang memberikan kuasa kepadaku untuk berbicara atas apa yang kau kerjakan di dunia. Dan kita dipakai buat apa? Nanti dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tadi kita udah bahas tuh mata kita dipakai buat apa? Udah aplikasi-aplikasi yang mendatangkan kemudorotan, kalau kita nggak sanggup untuk menghalangi dosa dari aplikasi itu, hapus dari sekarang. Tapi kalau mendatangkan manfaat, pertahankan aplikasinya. Apapun, kita punya cincin, jadi sombong, jadi sirik, udah lepasin cincin buat apa? Kita punya mobil, jadi bikin kita sombong sama orang, jual mobil ngapain? Jadi kita sombong jauh dari Allah, buat apa? Kita punya bini, buang. Salah ngomong saya. Saya ngeliat Ede sih. Apapun yang membuat kita semakin jauh dari Allah, udah tinggal. Tapi kalau memang manfaat, laksanakan, pertahankan. Badannya, ya, ntar dimintakan pertanggungjawaban. Tangannya, di saat nggak ada yang lihat kita ngambil yang bukan haknya kita, merampas sesuatu yang bukan haknya kita, nggak ada yang lihat, ntar dia ngomong di hadapan Allah. Kaki kemana nih, kaki ngelangkah nih? Bener banget. Bukan nakut-nakutin, emang begitu kejadian. Yang ketiga, singkat cerita, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang harta kita. Dapatnya dari mana?
belanjain kemana? Tuh, dapatnya dari mana? Belanjain kemana? Ustaz, saya kagak nyolong. Iya sih kagak nyolong, cuman lu main selot masalahnya. Lu nggak nyolong emang. Ini bukan anak-anak sini, ini anak-anak kampung sebelah, cuman pindahan dari sini. Nah, iya pulang ya, pulang. Saya pulang dijegat kayaknya. Haram nggak? Lah Indonesia sama Thailand kalah taruhan, dia kan bego ya. Tahu loh, Thailand kalah taruhan. Kemarin sama Jepang berapa? 3-1. Taruhan. Haram nggak? Kalau seandainya dia menang, itu dapatnya dari hasil yang haram. Teman-teman. Haram nggak? Haram ya. Lu kalau patungan buat beliin rokok Ustadz boleh. Boleh. Masih super. Pakai nanya. Bener nggak? Nah, Dapatnya dari mana, keluarnya kemana? Ditanya ntar di hadapan Allah. Udah nggak usah kurang-kurangin sesuatu yang diharamkan Allah. Karena umur kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Yang terakhir, yang kelewat, yang ketiga tentang ilmu yang kita punya, yang kita pelajari selama ini. Kau beramal apa dari ilmu yang kau pelajari? Ilmu itu Pak, menurut Imam Al-Ghazali, dia sebetulnya ketika kita mempelajari satu ilmu, dia berteriak ilmu itu minta diamalkan. Sesuai dengan konsep keimanan kepada Allah. Apa konsep iman itu? Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam kehidupan kita, karena harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang kita punya bukan untuk menjatuhkan orang, tapi ilmu yang kita punya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Insya Allah. Itu udah 4 bekal yang kita bawa tuh. Yang pertama adalah akan dimintakan pertanggungjawaban tentang umur kita, dipakai buat apa. Yang kedua, jasad kita. Yang ketiga, ilmu kita. Yang keempat, harta kita. Tuh nggak bakal bergeser itu 2 telapak kaki seorang hamba sebelum dia lolos dari 4 hal.